Assalamualaikum teman-teman sekalian. Ketemu lagi nih dengan saya Koko Hadiono. Banyak teman-teman yang akhir-akhir ini nyari saya ya, sekarang waktunya scale up nggak sih ya? Karena kan lagi ekonomi kayak gini gitu. Ya rugi kalau nggak scale up, asal fundamental bisnisnya itu emang sudah benar. Jadi memang duitnya itu ada di scale up ya, duit gedenya itu di scale up. Yang punya 1, 2 atau 3 tapi ya omsetnya 30 juta per store per hari misalnya gitu. Dibanding yang cuman 5 juta sehari tapi punya 100. Ya miliar juga kan. Tapi itu tadi, saya kemarin ada klien yang sudah punya 110 ya, dan organik pula ya, scale up-nya itu organik. Nah itu kan pengen selalu ya lebih banyak lagi gitu. Koko saya pengen lebih gede, tapi saya sudah on track belum sih? Nah inilah yang keren itu ya. Jadi masih pengen belajar dan pengen tahu betul bahwa kalau saya sekarang sudah oke dengan 110 ini, udah nyampe miliaran omsetnya, terus scale up lagi tapi nggak bener kan bisa nyungsep gitu. Tapi kalau di review dulu gitu, aku udah bener belum ya, saya udah on track nggak nih, karena saya pengen lebih banyak lagi. Itu keren banget gitu. Karena memang ada 3+1 disiplin yang harus terpenuhi saat scale up tuh supaya survive dan sustain bisnisnya. Ya. Permainan yang sebenarnya itu adalah memang setelah scale up itu, katakanlah pertama scale up ke 50 atau ke 100 gitu ya. Nah, selama scale up itu kan ada pagar-pagar yang harus terjadi atau terdeliver sehingga scale up itu berjalan terus. Nah, nggak terus stop, wah ini bleeding kita, nggak gitu, tapi bisa jalan terus. Nah itu yang itu fundamental yang diperlukan ya, supaya bisa berjalan terus scale up-nya. Nah saya benerin dulu nih, ngorok dikit. Kalau yang sudah ngerasain organic grow ya, itu pasti lega, seneng ya, puas gitu ya. Karena memang duitnya gede banget gitu. Ya pendanaan juga bisa ya, melalui pendanaan scale up. Tapi asal fundamentalnya bener ya oke. Tapi kalau scale up pakai pendanaan tapi fundamentalnya nggak bener, tiba-tiba itu sudah gede, kemudian pengen gede lagi, nggak bisa karena nggak cukup fund untuk scale up atau mau minta pendanaan lagi, yang mau ngasih dana juga mikir-mikir kamu bener apa enggak gitu. Nah, tapi kalau tadi ya saya kasih contoh satu aja yang organic growth tadi, itu ketika formulanya benar ya, scale up itu saya sebetulnya punya nih compounding formula ya untuk yang mau organik ya scale up-nya, tanpa injek capex terus, tanpa injek kapital terus. Katakanlah Anda cukup punya kapital untuk 3 outlet atau 5 outlet gitu. Gimana caranya kapital 5 outlet ini atau capex 5 outlet ini bisa bergulir terus tanpa kita nginjek lagi. Nah, formula itu besok lah saya bagi ya gitu. Besok tanggal 3 Juni itu saya ada workshop. Ya, nanti dicari deh di IG saya ini ada poster-posternya ya. Kita kasih contoh misalnya ya, yang karena kemarin kan ada pertanyaan, kenapa kok bisnis kuliner yang tiba-tiba viral gitu ya, rame sekali, banyak ngantri, tapi itu cepat hilang juga. Nah biasanya itu kan pada saat rame viral ya, itu kan ada di fase honeymoon period ya, namanya juga honeymoon. Nah
kalau tak bisa memanfaatkan honeymoon dengan benar, sayang banget, karena memang nanti akhirnya akan nyungsep. Tapi kalau benar saat honeymoon itu dibenerin, disiapin, bahkan bisa scale up nantinya, dan scale up yang benar loh ya gitu. Karena pada saat viral itu kan customer itu FOMO ya gitu, fear of missing out. Jadi pengen datang, pengen lihat, pengen ngerasain, pengen segala macam. Nah itu setelah datang tuh apa yang didapat, experience apa yang didapat. Nah kalau bolak-balik sold out itu sudah menandakan bahwa this business is not ready yet gitu untuk scale up. Ini belum siap untuk scale up. Kan kalau bolak-balik sold out ya, produk ini sold out, produk itu apa bahkan habis semuanya, itu kan is either supply chain-nya itu demand planning-nya nggak akurat, atau sudah akurat tapi supplier-nya ya salah milih supplier, dengan suppliernya itu kapasitinya nggak bisa cope up dengan demand-nya gitu. Atau ada masalah yang berat, cash flow-nya morat-marit, TOP-nya nggak bener ya, term of payment-nya ke supplier itu nggak bener gitu. Kan kalau filler demand-nya tinggi, ordernya juga tinggi ya, duit masuk tinggi, tapi kalau kalah cash flow ya morat-marit juga kan. PNL-nya bagus secara angka-angka, tapi duitnya nggak ada itu. Nah makanya ada 3 disiplin, 3+1, ya 3+1 disiplin yang harus diikutin untuk mempersiapkan suatu bisnis kuliner itu ready for scale up, ya, siap untuk scale up. Atau tadi yang sudah scale up ready untuk further scale up. Nah, itu lebih seru lagi tuh, yang sudah punya 110 tadi itu. Nah, itu saya pengen melipat gandakan itu sampai 500 sampai 1000 gitu kan ya. Nah itu diperlukan suatu fundamental yang kuat. Ada beberapa ya, nanti secara detailnya yang pengen belajar atau pengen refresh lagi lah ya, refresh lagi besok ya, di kalau nggak salah di Hotel Haris ya, di Puri Indah gitu, tanggal 3 ya, nanti cari-cari deh ininya apa tuh namanya, linknya untuk daftar. Saya satu hari share mengenai bagaimana persiapan ya, before scale up dan during scale up gitu, supaya bisa sustain scale up-nya. Ya. Sorry, saya harus jalan dulu ya. Jadi sementara itu dulu ya. Kita sambung lain kali. Saya sudah kangen banget untuk apa tuh namanya sharing-sharing gini. Saya memang sedang siapkan ada 2 brand baru yang ada pesanan dari klien ya, yang sedang saya siapin. Yang sudah jalan itu ada satu namanya brandnya Dikici ya, yang sekarang dalam setahun udah 15 outlet ya, scale up-nya. Nah itu besok tanggal 3 ya. Oke, segitu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya aja. Nanti di next live saya jawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.